Oke, kita hari ini akan belajar tentang microcontroller ya, lebih dalam tentang microcontroller. Dalam microcontroller ini yang digunakan di dalam Arduino itu sendiri, ya. Ada beberapa pin yang kita sudah pelajarin di minggu lalu ya. Di pin Arduino ini kita belajar sekarang tentang khusus digital input atau digital output pins ya. Nah, kalau di pin digital ini bisa dikonfigurasi sebagai input ataukah output begitu. Nah, kalau ATmega itu defaultnya kalau kita nggak ngapa-ngapain itu dianggap sebagai input begitu. Kalau di sini dikatakan tanpa perlu dideklarasi pin mode pun sudah dianggap sebagai pin input ya. Terus kemudian kita akan belajar bagaimana caranya membuat atau sebagai input ini sebenarnya dia punya sifat sebagai capacitive touch sensor ya. Nah, kenapa punya capacitive touch sensor? Karena sebenarnya dia di dalamnya punya impedansi yang sangat tinggi ya. Jadi kalau kita taruh kawat begitu, seperti gambar di sebelah kiri ini, terus kemudian kita pegangkan tangan kita, nah itu sebenarnya ada efek ke Arduino-nya juga gitu. Terus kemudian berikutnya bagaimana dia bisa membaca LED fotodiode. Fotodiode ini kalau kalian tahu remote-nya TV, terus kemudian pasangannya remote itu di TV-nya itu juga ada fotodiodenya ya. Jadi kalau kena sinar inframerah, maka dia akan tertrigger ya. Remote TV itu salah satu contoh fotodiode. Nah, kemudian kalau di Arduino sendiri ya ada yang namanya, ini gimana jelaskannya ya, saya pelan-pelan dulu ya. Ada namanya internal pull up. Saya gambarkan di ini ya. Jadi internal pull up itu seperti begini. Nah, saya gambarkan aja. Nah, kalau ini ada resistor ya. Jadi kalau katakanlah ini dikasih 5 volt ya, ini enggak saya ngapa-ngapain. Nah, di dalamnya itu seperti ada resistor yang terpasang ke 5 volt seperti ini. Ya. Tujuannya untuk apa? Pada saat dari luar itu tidak diapa-apain, jadi tidak ada ini ngambang ya, tidak diapa-apain, tidak diberikan inputan apa-apa, maka microcontroller ya atau Arduino itu mendapat 5 volt seperti itu. Tapi kalau misalnya ini saya berikan, sebentar saya hapus dulu, saya berikan kayak saklar begini masuk ke ground, maka ini kalau di-shortkan, maka microcontroller atau Arduino mendapatkan 0 volt begitu. Jadi fungsinya internal pull up ini untuk menjaga agar Arduino ini tetap mendapatkan 5 volt jika
ini di inputannya ini tidak ada apa-apa atau mengambang begitu. Jadi dia menjaga tegangan itu tetap 5 volt. Nah, di Arduino sendiri itu sudah ada yang dinamakan internal pull up. Ya ini, ada R di dalam Arduino sendiri. Nah, ini disebut R internal pull up, ya. Internal pull up namanya. Kalau kita misalnya akan menambahkan resistor di luar, apakah bisa? Bisa, ya. Namanya eksternal, ya. Kita tambahkan sendiri eksternal pull up. Boleh aja kita tambahkan sendiri, ya. Nah, ketika di dalam itu sudah ada internal pull up, ya, sebesar berapa? 20 kilo ohm, ya. Terpasang di dalam ATmega chip, yaitu ATmega 328, ATmega 8, itu seri-seri atau tipe dari chip yang digunakan di Arduino. Ini bisa diakses oleh softwarenya tanpa kita menambahkan eksternal pull up lagi, ya. Nah, cara aksesnya bagaimana? Perintahnya kayak gini. Pin mode, pin input, kemudian digital write, pin high. Ini juga bisa. Atau caranya yang kedua, pakai input underscore pull up, ya, seperti ini. Oke. Berikutnya, kita akan bahas tentang bagaimana caranya Arduino ini dikonfigurasi sebagai output, ya. Kalau dikonfigurasi sebagai output, tinggal ini ya, pin mode, pin, output. Nah, kemudian berapa besar arusnya? Nah, arus ini nanti kita akan belajar di belakang ya. Apa sebenarnya kapasitas arus yang ada di dalam Arduino? Ini apa ini? Diingat dulu aja, up to 40 mili ampere ya, up to 40 sampai dengan 40 mili. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian ini membuat ada rangkaian yang bebannya atau rangkaian itu punya kebutuhan di atas 40 mili, ini sebenarnya tidak bisa diberikan atau Arduino disuruh menjalankan begitu, nggak bisa. Kalau lebih dari 40 mili ini gitu. Selama kurang dari 40 mili maka Arduino bisa menjalankan gitu. Oke, ini kita sudah coba ya minggu lalu untuk programming sederhananya. Jadi ada dua ya, void setup sama void loop. Void setup ini dijalankan satu kali di dalam satu sekuen pemrograman itu, running one time, sedangkan void loop-nya dijalankan berulang atau forever. Begitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke digital write. Digital write ini digunakan untuk membuat Arduino kita ini aktif high atau aktif low, begitu. Jadi nanti outputnya bisa mengeluarkan tegangan 5 volt atau 0 volt, ya. Perintahnya seperti itu. Kita lihat, ini harusnya build ya. Kita mencoba membuat ini, tapi karena belum ada ya, nggak apa-apa ini saya lewatin dulu. Nah, ini berikutnya kalian yang sudah punya, kita akan coba blink sederhana dari port 13. LED-nya ini kan belum ada yang belum sampai, atau yang sudah sampai silakan dibikin. Kita akan bikin program sederhana dari port 13. Ya. Ini. Pak, permisi, Pak. Ya. Bertanya. Silakan. Punya saya ini sebenarnya sudah sampai, cuman kabelnya itu berkarat itu apa nggak apa-apa ya, Pak? Coba bisa ditunjukkan di kamera, kayaknya. Kelihatannya kalau di kamera nggak kelihatan, Pak.
karatnya. Oh, gini caranya. Kalau misalnya ini buat semua ya, berarti terlalu lama itu oksidasi namanya. Kalau kabelnya atau ujungnya kuningnya itu ya, kainan ya. Iya, ujungnya itu, Pak. Nah, caranya adalah kamu cari kertas gosok yang ukurannya itu besar ya. Kalau besar itu berarti halus, relatif halus gitu ya. Biasanya Oh, untuk amplas itu ya, Pak? kenapa? Amplas ya, Pak? Ya, Namanya amplas. amplas. Nah, itu kuningnya itu diamplas, itu bisa ya. Nanti hilang. Oke, jelas Oh ya iya. di kertas gosok. Ini Tapi nggak apa Mm-mm. pakai sementara. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paling nanti kadang-kadang itu kadang nyala, kadang enggak gitu. Kalau parah ya, Oh itu pun iya. kalau parah gitu. Tapi kalau nggak parah ya bisa. Oke, saya ingin tahu yang di sini berapa orang yang sudah ini ya, sudah sampai alatnya. Selain kainan ada lagi LED dulu satu, LED sama resistor. Kalau saya kurang kartasis satu, Bang. Kenapa? Kurang, kalau untuk saya kartasisnya itu masih pengiriman. Ini toh, Lainnya sudah. project board itu toh maksudnya. Iya. Iya, oke. Nggak apa-apa. Berarti pakai yang Arduino-nya dulu sama LED yang ada di Arduino ya, gitu. Nah, sekarang kita akan coba nyalakan Arduino kalian dengan LED bling ini dulu, ya. Yuk, silakan ditancapkan. Saya ingin tahu drivernya sudah terpasang atau belum. Yuk, saya tunggu dari kalian bikin seperti ini. Responnya jalan atau tidak. Kalau nggak jalan, kita bahas dulu. Oke, selamat pagi, Debbie. Jadi belum menyiapkan alatnya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini PRS2 ya, Debbie? Di on mic aja nggak apa-apa. Iya, Pak, ikut PRS 2. Nanti tanya ke teman-teman ya, maksudnya apa Oh iya. saja, kemudian segera dibeli agar minggu depan bisa bersama-sama belajar. Debbie, Ya. Debbie di mana? Di Surabaya atau di luar Surabaya? Surabaya, Pak. Oh, relatif gampang ya berarti. Baik, nggak apa-apa diikuti dulu, Debbie. Yang lain coba dijalankan pakai program ini, kemudian coba diupload. Kita pastikan bahwa Arduino kalian jalan dulu, ya. Saya ingat kalian ada beberapa yang sudah punya soalnya ya. Silakan dicoba dulu. Nanti tanyakan ya. Ini saya pause saja rekamannya. Oke, digital read ini digunakan untuk membaca sensor yang bersifat digital. Contohnya saklar. Saklar ini salah satu jenis sensor juga. Misalnya dipakai di pintu, ya. Jadi di pintu nanti tahu pintu membuka atau menutup. Atau kemarin saya beritahukan dipakai di bumpernya mobile robot. Tahu kalau si mobile robot ini menabrak dinding atau obstacle yang ada di depannya. Misalnya. Ini digital read. Jadi nanti inputnya menerima 1 atau 0. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ini yang saya kuning-kuning ini ya, analog input dapat digunakan sebagai digital input pin. Jadi kalau analog input bisa membaca digital pin, tapi digital pin tidak bisa membaca analog pin. Itu yang perlu dipahami ya. Kenapa? Karena analog itu bisa membaca 0 sampai 5 volt ya. Jadi kalau dia 5 volt ya tetap terbaca. Tapi kalau yang digital diberikan tegangan analog nggak bisa, gitu. Kebalikannya nggak bisa. Nah, analog yang mana? Yang kemarin ada tulisannya A0, A1 sampai A6 ya. Ini macam-macam ya. Ada yang sampai A7 tergantung pada Arduino tipe apa. Oke. Next.
Nah, sekarang ini karena kalian belum belajar tentang ininya ya, apa rangkaian di luar Arduino, ini nanti aja ya. Ini tree LED juga belum. Ini juga belum karena merangkai dari LED-nya. Oke, saya akan masuk ke listrikan dulu. Saya tutup dulu. Ya, electricity ya. Yang pertama kita belajar tentang breadboard ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, breadboard, project board itu awalnya itu historinya dari bahasa Jawanya ini telenan ya. Telenan ini alat papan yang digunakan untuk motong roti, motong apapun ya sebenarnya ya. Nah, orang dulu itu menggunakan papan kayu ini itu dipakai sebagai alat untuk bukan simulasi, untuk mencoba rangkaian elektronik. Nah, kayak gini ya. Pakai paku pines ya. Nah, ini dikasihin kabel kemudian disolder di paku ini. Ini untuk semacam membuat jalur-jalur sederhana. Awalnya seperti ini ya. Nah, bikin jalur-jalur sederhana di papan, makanya cenderung orang ngomongnya breadboard gitu ya. Nah, kemudian kalau yang baru, yang untuk saat ini, breadboard itu bentuknya sudah seperti ini ya. Kalian beli bagian bawahnya itu ada semacam besi begitu ya, atau konduktor. Nah, ini yang mendatar ini yang harus kalian pahami ya. Kalau yang mendatar seperti ini, berarti ini terhubung yang mendatar ini. Sedangkan yang paling pinggir itu biasanya digunakan untuk plus dan min. Yang terhubung itu vertikal ya, modelnya seperti ini. Kita lihat yang kuning-kuning ini sebenarnya terhubung ya. Ini ada satu kabel atau konduktor yang di bawahnya. Nah, bagian dalam itu besinya kayak gini nih. Jadi kalau kalian masukkan project kawat ke project board ini, itu nyelip di tengah-tengah ini. Dia nyelip di tengah-tengah ini ya. Masuk kawatnya atau kabel kawat itu masuk di tengah-tengah ini. Ya. Nah, perlu diperhatikan kalau project board ini mendatar, berarti A, B, C, D, E ini terhubung. Ya. Dan baris 30 ini yang perlu diperhatikan ya. Baris 30 ini itu terhubung berarti. 30 terhubung semua, 29 terhubung semua dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan E sama F meskipun sama-sama baris 30 itu tidak terhubung. Perhatikan ya. Jadi E sama F itu tidak terhubung. Berarti A sama C itu enggak terhubung. Meskipun sama-sama baris 30. Demikian juga yang lain ya. Baris 10 misalnya, ini baris 10. Yang sebelah kiri, E sama F, ini tidak terhubung. Itu nanti dipakai untuk apa? Itu di tengah-tengah ini dipakai untuk IC biasanya. Oke. Ini cara menghubungkan, cara memasang LED. Ya. Bisa caranya itu seperti ini. Sehingga kaki yang kiri sama kanan tidak terhubung. Atau yang kedua caranya dipasang di sini. Katakanlah kakinya satu di sini, satunya misalnya di sini. Itu juga tidak terhubung, ya.
atau di sini sama di sini, itu juga tidak terhubung. Jadi terserah kalian. Yang penting LED itu tidak boleh terhubung di antara kedua kakinya. Oke. Nah, sekarang apa yang saya sebut tadi, jika tengah ini tidak terhubung di tengah ini, biasanya dipakai untuk apa? Selain LED seperti ini, ukurannya sudah disesuaikan dengan IC. Nah, kayak gini. Tekungan itu sengaja memang tidak ada isinya, itu digunakan untuk ukuran kaki IC, ya. Kaki IC-nya itu DIP, ya. Kaki IC yang tipenya DIP. DIP ini singkatannya dual in package, gitu ya. Jadi IC ada yang tentunya ada yang SMD juga, ada yang banyak macam ya IC-nya ya. Nah, ini yang tipenya DIP, ya. Oke, bisa seperti ini. Kalau digambarkan semua, misalnya IC dan komponen yang lain, contohnya kayak gini ya. Kalau bikin rangkaian dalam percobaan, nggak perlu bikin PCB, nggak perlu gambar PCB-nya, maka bisa pakai project board seperti ini. Ya jalan ya, jalan kan, kalian bisa nyoba. Ini bikin microcontroller loh ini. Ini kan ATmega berapa ini? 16 enggak kelihatan. ATmega 16 PU ya. Jadi ini ATmega 16, ini sama dengan IC-nya yang digunakan di bentuknya ya, sama seperti IC-nya digunakan di Arduino 328 ya, beda kapasitas saja. Ini ada kristalnya, ada kapasitornya, ini sudah bikin microcontroller begitu ya. Sudah bikin microcontroller. Nah, ini outputnya kita bisa bikin microcontroller tanpa harus PCB gitu. Ya. Nah, kalau ingin mencoba yang sedikit lebih kompleks begitu ya, maksudnya ada beberapa tegangan 5 volt, 3,3, itu kita bisa pakai project board yang digunakan untuk regulator. Ini ya. Ini project board, terus kemudian ini modul untuk regulator. Jadi kalian masukkan, ini sudah disiapkan nih, ya. Ground sama VCC. Nah, sudah pas kan? Ini ground sama VCC. Ini ground sama VCC. Jadi kedua di sisinya ini, kiri yang atas sama bawah ini sudah ada ground sama VCC-nya. Ini juga ada ground sama VCC-nya. Tinggal kita ngambilin. Oke, butuh VCC. VCC itu 5 volt ya, ground itu 0. Plus, VCC itu plus. Ya. Maka ini plusnya sudah ada tegangannya. Semua satu garis ini sudah ada tegangannya plus. Makanya tinggal ngambil kan. Diambil. Seperti itu. Yang ground-nya tinggal ngambil yang sisi ini. Ini ground. Ya. Oke, ini kemudian kita bisa pilih kok ini. Ini bisa pilih 3,3 volt atau 5 volt ya. Ini 5 volt, ini 3,3. Kalau WMOS hati-hati itu tegangannya 3,3 ya. WMOS 3,3. Kalau yang Arduino itu 5 volt ya. Nah, kalau menggunakan ini sudah ada regulatornya, mau pilih 5 volt digeser ke kiri, kalau 3,3 digeser ke kanan. Seperti itu. Ya. Nah, ini perhatikan cara merangkainya ya. Kita sudah belajar cara merangkainya ini ya. LED, resistor, ini contoh-contohnya seperti ini. Oke, kalian nanti mencoba merangkai LED, merangkai resistor seperti ini ya. Nah, ini contoh yang lain. Kalau kalian ingin menggambar dari rangkaian ini pakai FreeSync ya. Oke. Menggunakan FreeSync. Sebelum saya lanjutkan,
untuk project board, apakah kalian ada pertanyaan? Pak mau tanya, Pak. Silakan, Kainan. Berarti itu A sampai J itu satu jalur, lalu untuk minusnya sendiri, untuk minus itu kan kalau A sampai J kan satu jalurnya kan ke arah itu ya Pak, lebih Yang ini ya, gambar eh ini ya? iya ke bawah gitu ya Pak. Ya, jadi ini bukan A sampai J ya. A sampai E, ini satu garis. Ini putus. Oh iya. Ini sama ini sambung lagi gitu, ya. Lalu untuk plus minus itu plus itu yang dimasuk plus itu groundnya itu atau yang minus ya? Nah, nih. Saya kasih ini dulu ya. Nah, jadi gini, yang dimaksud plus itu gini, kalau misalnya kita punya baterai ya, baterai jam dinding itu loh, ini kan 1,5 volt ya. Ini contoh ya. Nah, kalau yang kalian ambil kabel ini ada tulisannya plus kan di sini. Nah, ini plus. Yang ini minus. Ya, atau kadang disebut GND. GND ini adalah ground. Ya, ini istilah elektronika bahwa GND atau ground itu kalau di baterai ya, itu tidak ada tulisannya GND memang. Ini identik. GND sama ground ini identik ya. Nah, yang plus ini berarti kalau diukur dengan voltmeter begini, voltmeter ya ini ya, V ini voltmeter, maka kalau ini kabelnya merah ya, yang ini hitam, maka munculnya 1,5 volt gitu. Maka ini plus ini dikasih merah munculnya 1,5. Benar. Tapi kalau misalnya kebalik kabelnya, ini bukan merah, ini hitam, ini merah, maka munculnya minus. Karena kebalik minus itu maksudnya. Nah, sekarang ini contohnya kalau 1,5 ya. Sekarang kalau kalian di Arduino kan ada 5 volt. Nah, sekarang istilahnya 5 volt itu 5 volt, aduh. 5 volt itu disebut dengan, kalau ketemu dengan tulisan VCC ini sama ya. 0 volt itu disebut dengan GND. Seperti itu. Kainan terjawab? Apakah Berarti yang minus terjawab? ini anu ya Pak, yang minus ini ground ya Pak? Iya. Gitu. Sebenarnya kalau di elektronik itu kadang-kadang memang ada sisi yang membingungkannya begini. Kalau suplainya itu misalnya baterainya ya gini ya. Ini tadi itu kan plus 1,5. Ini 0 atau disebut ground. Nah, sekarang saya tambahin lagi baterainya. Ada yang pernah dulu mainan begini diserikan baterainya. Sekarang ini terhapus dulu. Nah, kalau ini 0, ini jadi berapa ini? Yang atas ini. Ini baterai jam ya. Baterai jam itu masing-masing 1,5 volt. Jadi berapa yang di atas ini? Semua ini, ayo siapa? Bukan hanya Kainan, semua. 3 Pak. Jadi berapa? 3. Jadi 3 volt, betul ya. Nah, ini kalau di seri. Tak tambahin satu lagi misalnya ya. Ini jadi nolnya.
Jadi berapa kira-kira? Belajar elektronik dikit ya? Bukan 3 kan? 4,5. Berapa? 4,5. Iya, seperti itu ya kira-kira. Nah, kalau ini tak ambil kabel, sebenarnya kalau ini tak ukur, ketemunya 1,5 di sini. Terus kemudian kalau ini dari sini saya ukur ke sini, ketemunya 3. Dari bawah ini saya ukur di sini, ketemunya 4,5. Kira-kira kayak gitu, ya. Nah, kalau ini semua jadi referensinya 1 ya. Nah, sekarang kalau referensinya itu tak balik, misalnya di sini ya. Oke, baterainya kecil ya, tak apa-apa. Voltmeternya itu tak taruh di sini. Hitam. Kabelnya ya ini ya, ini kabelnya. Ini ketemunya 1,5. Ini merah ya. Kemudian voltmeter yang sama, ini ini juga hitam. Voltmeter. Ini merah. Berapa angka yang di sini? Angka di voltmeter ini berapa? Bayangkan deh. Minus. Nah, minus. Di sini minus 1,5. Terbaca di voltmeter itu minus 1,5. Gitu. Nah, ini loh kadang-kadang kalau itu ditaruh groundnya, maka ini plus 1,5, ini minus, nah yang ini ground. Ya, tapi di Arduino minus itu di Arduino ya, di controller tidak ada yang butuh minus. Tidak ada yang butuh sampai minus begini. Adanya ya ground sama 5 volt atau 0 sama 5 volt gitu. Kalau tadi yang ini, nah ini kan tulisannya kan tidak minus, tapi ground. Ya. Untuk yang lainnya kecuali baterai ya. Baterai ini tulisannya tidak ada GND, tapi tulisannya plus sama minus gitu. Ya, tapi kalau di rata-rata di seperti ini mana ya? Nah, kayak gini itu tulisannya GND sama VCC. Bukan minus tulisannya biasanya. Gitu. Oke, jelas ya. Pertanyaan yang lain? Terus, Kalau nggak ngerti apapun yang tentang elektronik ditanyakan dulu, biar nanti pada waktu merangkai tidak bingung. Yang lain, ada pertanyaan? Siapa? Yunata? Bingung? Enggak? William? Michael? Debbie? Krishna? Oke, masih aman? Ya, kalau masih aman saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat konsep dari sensor ya, sensor sama aktuator. Kalau kita berbicara tentang input, itu ada apa? Sebuah sinyal, itu sebenarnya sinyal itu kan informasi, ya, masuk ke controller, itu adalah input, ya. Nah, kalau di gambar bagian belakangnya kan kayak telinga itu ya, jadi menerima informasi. Kalau output itu sinyal yang keluar dari microcontroller, ya, bisa berupa sinyalnya itu digital atau sinyalnya analog. Kalau sinyal digital ya salah satunya ya lampu LED-mu itu menyala memati menyala mati gitu. Terus kemudian kalau sinyal input itu juga ada yang analog, ada yang bentuknya digital, ya. Sedangkan yang output tadi kan ada yang analog, ada yang digital, sama, input juga sama. Oke. Kalau begitu, input ini dinamakan sensor gitu. Kalau yang output dinamakan aktuator, ya. Oke, diingat ya. Perangkat input di luar microcontroller itu dinamakan sensor, ya. Sedangkan perangkat
perangkatnya ya, perangkat output di luar microcontroller itu namanya aktuator. Contohnya apa? Button switch ya. Button atau switch begitu ya. Nah, ini sensor juga. Sensornya digital. Kemudian contoh yang lain, light sensor. Light sensor berarti membaca intensitas cahaya ya. Kalau membaca intensitas cahaya berarti analog gitu. Contoh lain, flex sensor. Flex sensor ini membaca tekanan ya. Membaca tekanan sehingga analog gitu. Kenapa? Karena tekanannya macam-macam. Kalau hanya membaca threshold itu bisa digital. Misal di atas tekanan 100 bar, gede banget ya. Di atas tekanan 100 PSI maka logic 1, di bawah itu logic 0. Nah, itu hanya membaca threshold, itu digital. Misalnya lampu. Kalau lampunya di atas intensitas 350 lux, maka lampunya outputnya low. Di bawah itu outputnya high. Nah, itu sensor digital meskipun membaca pencahayaan, tetapi outputnya 1 atau 0. Tapi kalau misalnya keluarnya seperti ini, oke intensitasnya 200, oke intensitasnya 250, 300, nah itu analog gitu ya. Humidity ini analog. Kenapa? Karena membaca kelembapan. Kelembapannya sekian persen, 50%, 60%, 70%. Nah, itu analog. Temperatur, membaca temperatur. Nah, kalau temperatur digital atau analog kira-kira? Yang dibaca datanya 1, 0 atau ada besaran gitu. Temperatur. Analog, Pak. Oke, analog ya. Sampai sini jelas ya. Kalau datanya itu munculnya banyak, nah itu di analog gitu. Jadi tegangannya itu bisa 0, 0,1, 0,2. Nah, itu representasi dari suhunya nanti ya. Gitu. Sekarang kalau output LED. Nah, itu output kan? Light emitting diode ya. Singkatannya LED, taruh di sini ya. Singkatannya LED itu ini ya. Oke, sekalian. Tadi LED kalian kan melihat bentuknya begini. Coba yang bawa LED, ada yang begini ya. Perhatikan. Dalamnya ada begini, coba lihat dalamnya. Bagi yang bawa LED, bukan LED yang ini ya, bukan LED yang SMD. SMD itu yang kecil nempel di board, bukan yang itu, tapi yang 5 mili ya. Jadi diameter lingkarnya itu kira-kira diameter ininya ya. Nah, gini kan. Nah, diameternya ini kira-kira 5 mili. Coba kalian lihat dari samping nampaknya seperti ini ya. Yang kaki panjang itu biasanya ya, kecuali kalian sudah potong, itu biasanya plus, yang ini minus. Yang ini disebut sebagai anoda. Yang minus disebut sebagai katoda. Jadi kalian sudah bisa melihat, jangan sampai kebalik ya. Kalau masang di microcontrollernya sekarang sudah nggak kebalik lagi. Ini misalnya microcontroller. Kalian pasang begini. Oke, LED ya. Nah, simbolnya dulu ya. Simbolnya itu kayak gini. LED simbolnya seperti itu ya. Jadi LED itu light emitting diode. Sebenarnya dia diode yang bisa mengeluarkan sinar. Nah, yang ini adalah anoda, yang ini adalah katoda. Oke.
Kalau ada pertanyaan teori di UTS yang model begini bisa jawab ya. Nah, ini berarti apa? Saya kasih resistor dulu, kemudian saya pasang ke LED-nya. Ini anoda kan, ini katoda. Baru saya masukkan ke ground. Ini lambang ground ini ya. Ini lambang ground. Nah, di sini juga ada ground. Jadi, pada saat LED kalian perintahkan nyala, sebenarnya di sini itu keluarnya logic 1 atau logic high. Digital write 13, high, maka LED-nya nyala. Kalau kalian masang LED-nya kebalik, berarti LED-nya juga nggak mau nyala. Nah, sekarang sudah tahu LED biar nggak kebalik bagaimana, gitu kan. Nah, kalau kebalik berarti masang kalian kan seperti ini. Nah, ini pasti nggak mau nyala. Dikasih logic 1, dikasih logic 0, tetap nggak mau nyala kalau kebalik. Ya, ini terbalik. Oke. Oke. Berikutnya, saya kasihin satu lagi. Oke. LED masangnya seperti ini. Sekarang kalau saya pasang seperti ini. Untuk semua saya tanyakan, ini mikrokontrolernya ya atau Arduino-nya. Agar LED-nya nyala, dikasih apa? Dikasih komen high atau low. Ini ya, di sini ya. Semua, logic high, LED-nya nyala atau mati? Nyala, Pak. Mati, Pak. Gambarnya kayak gini loh ya. Gambarnya kayak gini. Vincent? Kalau menurut saya mati. Mati. Ada pendapat yang lain? Pendapatnya cuma 2 ya? Mau tanya, Pak, itu yang katoda itu yang di anu ya, Pak? Yang ada stripnya itu. Ini anoda, ini katoda. Ini plus, ini harus dapat min. Nah, kalau gambarnya yang kayak gini, kira-kira nyala atau logic high nyala atau mati? Tadi ada yang mati, ada yang nyala gitu ya. Mati gitu ya. Oke. Ini kalau dikasih logic high, ini off, LED-nya off ya. Yang ini kalau dikasih logic low, LED-nya on gitu. Oke. Nah, kenapa kok demikian? Saya tambahin lagi. Jadi, ada 2 cara menyalakan LED. Nanti ini kalian pakai ini ya. Kita coba, minggu depan kita coba secara hardware-nya. Yang pertama, cara pertama ini Arduino-nya ya. Cara pertama, itu kayak gini. Ini masuk ke ground kan ya. Cara kedua, ini Arduino-nya. Tapi ini masuk ke VCC gitu. Berarti 5 volt. Jadi cara logikanya begini. Ini loh. Ground-nya kan sudah dapat. LED ini harus dapat sepasang. VCC-nya atau tegangan plusnya dan tegangan min-nya atau ground-nya harus dapat dua-dua untuk nyala.
Berarti kalau di sini logic high, logic low, ya. Kalau yang di sini dikasih logic high, logic low-nya sudah dapat, logic high-nya dapat, berarti ini on LED-nya. Kalau dikasih logic low, lah ini sudah dapat logic low, ini dikasih logic low juga, berarti off. Yang di sisi kanan ini, kalau ini logic high-nya sudah dapat ya, yang ini ya, logic 5 volt-nya kan sudah dapat plusnya. Berarti pasangannya harus dapat low. Berarti kalau dikasih logic high, yang ini apa? Ini high, low ya off. Kalau yang ini on, gitu. Ini kesimpulannya ya. Inilah yang dinamakan orang nyebutnya active high. Yang ini disebut active low. Ya. Kalau dikasih low, dikasih 0, itu nyala disebut active low. Kalau dikasih 1, logic 1 atau high nyala, berarti itu active high. Ya, kira-kira 2 cara menyalakan LED. Ya, 2 cara menyalakan LED itu seperti itu. Nanti hardware-nya tinggal kita menyesuaikan, gitu ya. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, saya masih nggak paham. Nggak paham? Iya. Oke, nggak apa-apa. Ya, wajar ya, belum pernah dapat soalnya. Ini dulu, kalian paham nggak? LED itu ada 2 kaki, ya. Plus sama min. Paham ya? Ya, ini paham. Oke. Good. Kalau plus sama min ini, minnya itu harus dikasih ground, plusnya harus dikasih tegangan, ya. Nah, LED ini sebenarnya tegangannya itu kalau kalian yang merah ya, LED merah, itu cuma butuh itu sekitar 2 volt. Nah, Arduino itu mengeluarkan 5 volt ya. Ini belum menjelaskan yang tadi ya. Menjelaskan kenapa ada resistor di situ. Arduino mengeluarkan 5 volt. LED-nya butuhnya 2 volt. Loh, lah kebanyakan 3 volt. Nah, karena kebanyakan 3 volt itu dimakankan dalam tanda kutip ya. Dimakankan di resistor ini. Kenapa harus butuh resistor? Apa yang terjadi kalau Pak saya nggak pakai resistor? Langsung aja LED-nya saya pasang. LED-nya nggak umur panjang ya, karena kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan tegangan. Maka LED-nya bisa cepat mati gitu ya. Maka di situ butuh resistor buat membuang sisa tegangannya. Dalam tanda kutip membuang sisa tegangannya. Ya. Oke, berikutnya karena LED-nya plus sama min, anoda sama katoda, maka dia harus diberikan tegangan yang cocok, yang sesuai dengan kakinya. Tadi sempat nyoba yang kebalik terus nggak nyala ya. Nah, berarti itu nggak sesuai kakinya. Nah, sekarang saya jelaskan ini. Kalau tak gambar di sini ya. Ini anoda, ini katoda. Kalau tegangannya ini sesuai, harusnya LED ini nyala, gitu ya. Nah, sekarang ini kan harus dapat lebih positif. Lebih positif ya. Dapat lebih positif dibandingkan yang bawah. Nah, biar membuat LED ini nyala, maka Arduino ini harus diprogram. Programnya bagaimana? Digital write. Katakan ini nomor 13 ya. Ini nomor 13. 13, high. Nah, gini. Begitu kita program ini digital write 13, high. Maka di sini itu muncul logic 1. Logic 1 ini sama dengan berapa volt? 5 volt. Nah, di outputnya itu muncul tegangan 5 volt kalau kalian perintahkan ini.
Itu. Kalau kalian perintahkan digital write 13, high, maka muncullah seperti itu tegangannya. Ini saya cobakan aja ya. Saya ambilkan alat ukur, kemudian saya cobakan sebentar. Lupa ya, tadi saya jelaskan ya. Tidak di-record, tidak apa-apa. Oke, kayaknya sudah jelas. Yang lain sudah jelas? Oke, saya lanjutkan ya, kalau jelas. Jadi, kadang-kadang pabrik itu menulisnya bukan VCC, tapi menulisnya 5V. VCC-nya nggak ada, tulisannya ada 5V. Oke, saya lanjutkan. Kelihatan saya kelihatan ya sudah di sana. Lihat. Oke, lanjut ya. Jadi saya lanjutkan di sini ya. Pada saat kita itu ngasih digital write 13, high, di sini keluar 5 volt, maka LED ini nyala gitu, ya. Terus kemudian digital write 13, low, maka LED ini jadi mati. Kenapa? Karena butuhnya plus, dia dikasih low, 0, mati. Nah, kebalikan dari yang sebelah kanan. Ini kan VCC atau 5 voltnya sudah dapat nih. Dia butuh pasangannya. Butuhnya berapa? Yang lebih minus. Berarti ini harus 0 ini. Ini di sini. Di sini ini harus 0 ini. Gitu. Untuk menyala. Kenapa? 5 voltnya sudah dapat gitu. Maka pada saat dikasih logic high berarti 5 volt. Loh, ini 5 volt, ini 5 volt. Ya nggak nyala, off gitu ya. Pada saat dikasih logic low 0 volt. Nah, ini 5 voltnya sudah dapat di sini. Dikasih 0 volt, maka LED ini nyala. Inilah dinamakan aktif low, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini aktif high gitu. Oke. Masih bingung atau sudah jelas bagaimana cara menyalakan lampu LED dua cara, aktif low dan aktif high? Apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Oke, jelas ya? Saya lanjutkan. Oke. Next. Nah, ini tadi tentang sensor ya. Button switch, slide sensor, flex sensor, humidity sensor, temperatur. Nah, ini sebenarnya secara besaran kan analog ini, karena tegangannya itu akan 0 sampai 5 untuk merepresentasikan suhu, merepresentasikan kelembapan. Nah, sekarang untuk kemudahan ada sensor-sensor itu yang sebenarnya sensornya itu bentuknya data digital. Ya, data digital ini tapi representasinya bisa suhu 0 sampai 100 derajat Celcius, bisa gitu. Tapi bentuknya data digital. 010101 dalam kecepatan yang tinggi. Contoh, misalnya formatnya ya. Nggak tak bahas sekarang tapi tak kasihin istilahnya. I to C, I square C ya. Terus kemudian SPI ini ya. Nah, itu data-data digital. Ya, data digital 1010 dengan kecepatan tinggi untuk merepresentasikan analog gitu. Contohnya lain lagi apa ya? Ethernet itu kan digital, tapi bisa untuk komunikasi data kan gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, berikutnya LED sudah, DC motor. DC motor ini harus tak jelasin ya. Nah, nanti kalian akan mencoba membuat sendiri soalnya. Nah, DC motor ini simbolnya kayak gini. Oke, simbolnya kayak gini. Kakinya 2, pinnya 2. Katakanlah tak sebut A sama B ya. Kalau A ini
tak kasih misalnya plus, B ini saya kasih minus, ya. Motornya berputar searah jarum jam. Terus kalau mau berlawanan jarum jam bagaimana? Ternyata tak balik, gitu. Motor, ini A, ini B. Saya balik, saya kasih minus, saya kasih plus. Kebalikannya ternyata, gitu. Nah, motor DC itu sifatnya seperti itu. Kalau tak kasih plusnya di atas, minusnya di bawah, searah jarum jam. Kalau tak balik polaritasnya, minusnya di atas, plusnya di bawah, maka dia berlawanan jarum jam. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, tegangannya berapa? Tegangannya tergantung motor DC masing-masing. Kalau punya kalian, yang misalnya kalian mau beli itu kemarin itu, tegangannya sekitar 3 volt. Sekitar ya. Sekitar 3 volt tegangannya. Itu ya, sekitar 3 volt, ada yang sampai 5 volt ya. Nah, ini yang akan kita gunakan di dalam mobile robot ini, pemrograman robotika ini. Pak, apakah boleh berarti Arduino saya kayak perlakukan kayak LED begini? Masuk ke ground. Ya. Pertanyaannya, kalau ini 1, ini 0, dia mungkin muter. Tapi kalau ini 0, ininya tetap 0, dia akan off. Nggak bisa ke kiri. Balik nggak bisa. Kenapa? Karena nggak dibalik. Gitu. 1, karena alasan ini, nanti butuh yang namanya driver. Karena kita butuh bolak-balik dan butuh stop juga, butuh driver. Alasan yang kedua, kenapa ini tidak boleh dilakukan? Ini. Kembali lagi ke microcontroller ya. Microcontroller bukan ini slide-nya. Masih ingat nggak tadi? Microcontroller itu punya batas kemampuan masing-masing digital output-nya maksimal 40 miliampere. Gitu. 40 miliampere. Sedangkan isi motor ini, kalau V-nya kan sudah ya, arus 40 miliampere. Ampere itu satuan arus. Arusnya itu lebih besar dari 40 mili. Pasti lebih besar dari 40 mili. Sehingga alasan kedua, Arduino tidak bisa langsung mensuplai motor ini. Gitu. Butuh driver. Driver yang, jadi kalau kita sebut Arduino, nanti masuk ke modul dulu yang dinamakan driver, baru masuk ke motor. Gini. Nah, baru masuk ke motor. Nanti motor itu yang membesarkan arusnya. Arduino-nya hanya merintah jalan, gitu ya. Putar kanan, putar kiri, dia hanya perintah tok. Ini hanya komen, ya, memberikan komen ke driver. Nanti driver yang ngurusin. Arusnya tak kasih sekian, itu driver yang ngurusin. Tapi dia memerintah driver, jalankan ke kanan, jalankan ke kiri, stop. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu ya untuk motor. Oke, servo motor ya untuk pengetahuan aja yang dipakai untuk DC itu kan enggak tahu berapa derajat. Kalau servo tahu dia jalan berapa derajat. Gitu. Buzzer itu untuk bunyi kalau misalnya kalian lagi mencet-mencet sesuatu ada bunyi tit tit tit. Nah, itu buzzer ya. Di jam kalian misalnya ada bunyi tit tit tit. Nah, itu buzzer itu dalamnya. Seberapa besar ya? Ada yang kecil, ada yang besar gitu ya. Relay itu untuk motong arus. Nanti aja. RGB LED, red, green, blue untuk LED. Ya, LED tapi yang bisa menyala red, green, blue. Kayak yang sekarang itu lampu-lampu yang dijual bisa diatur pencahayaannya, warnanya LED yang dipasang bisa dijalankan oleh internet itu. Nah, itu LED red, green, blue. Ya. Kita akan belajar
analog versi digital. Ya, gampangannya kalau analog itu kita sudah belajar di depan ya tadi ya. 010101 kalau ini kalau digital, kalau analog dia bisa berjalan 0 ke 5 itu melalui 2,5, melalui 3 volt, melalui 4 volt. Nah, ini analog ya. Ini beberapa komponen yang kalian sudah belanja mungkin ya. Nah, ini jumper. Nah, tadi itu ada yang tanya, Pak, ini agak berkarat, apakah bisa? Nah, ini di amplas atau di kertas gosok. Ujungnya ini ya. Ujungnya ini di kertas gosok ya. Bisa. Termasuk juga yang kaki-kaki LED, kaki resistor, kalau ada yang agak sedikit berkarat, silakan diamplas. Nanti hilang karatnya. Ya, itu teroksidasi. Oke, ini beberapa. Nah, ini buzzer. Piezo elemen ini buzzer. Ini untuk bunyi dit gitu ya. Ini LDR. Tadi itu LED, yang ini LDR. Light Dependent Resistor. Jadi resistor yang terpengaruh, besarannya terpengaruh oleh cahaya. Ini LDR. Terus berikutnya yang motor. Nah, ini motor DC. Kakinya ada 2 ya. Nah, ini 2. Gitu. Ini saklar push button yang sebelah kanan ini. Oke, yang sebelah kanan ini push button. Gitu. Oke. Next. Nah, sedikit kita akan lihat ya. Saya ambilkan dari SparkFun. Sebenarnya apa yang dinamakan arus listrik? Ya dulu ya. Ini suaranya nggak ada, sebentar. Saya share screen. Oh, screen 2 aja. Share sound. Previously, we talked about how electric charges can build up on surfaces and create something known as static Suaranya sudah muncul belum ya? Muncul, Pak. Oke. Kita lihat sama-sama ya. electricity. In this episode, let's talk about what happens when these electric charges continuously move in a process known as current electricity. Most electronics, everything from your refrigerator to your smartphone, requires current electricity to operate. Let's assume that we have a copper wire that's filled with copper atoms. Copper is one of those elements that has only one electron in its outermost shell, which means that with only a little energy, that electron can be easily ejected. If we push a free electron into the copper wire, it will eventually find a new atom to latch onto. The negative charge of that electron will eject another electron from the outer shell, which will then move on to the next atom, and so on and so on. This chain of moving electrons creates a flow known as electric current. Some elements, like copper, aluminum, and gold, can move electrons easily and are known as conductors. We can look at moving charges in another way. Let's say that this tube is a conductive wire and the steel balls are negative electric charges, electrons in this case. We might think that one charged particle needs to move completely through the conductor to create a flow, but that's not actually the case. As we push a ball in one end, the force causes all the balls to move and one pops out the other end. As you can see, one electron, even if it doesn't move very far, can force all the other electrons to move, creating a flow. What we just showed was electric current, which is a flow of electric charge. In most circuits, this is accomplished by moving electrons. The unit for measuring current is the ampere, which is often abbreviated as amps and written with a capital A. 1 ampere is defined as 1 coulomb of charge moving past a point per second. Let's look at a cross-section of wire carrying an electric current. If it takes 3 seconds for 6 coulombs of charge to move through that cross-section, then we say that 2 amps are moving through that wire. Unfortunately, Yang ini terlalu teori ya. Saya cuma menunjukkan gambar yang di depan. Nanti kita akan lihat yang film berikutnya. Ya. electric Kita lihat ya.
Kalau ini percobaan tentang resistor dan lain-lain, ini penting ya, kita lihat dulu. One of the most useful ways to analyze a circuit is to look at the relationship between voltage and current. And there is one component that makes that analysis very simple. This is the resistor. Its function is very simple. It restricts the flow of electrons. Now, impeding current may seem a little silly, but there are times you may want to reduce the current flowing to a component or lower the voltage going to some sensitive electronics. In an ideal world, the resistor creates a linear relationship between current and voltage. And if you know two of those three things, voltage, current, and resistance, you can easily calculate the third. We'll see how to do that later, but for now, let's see how a resistor works in a circuit. In the previous episode, I showed how moving current can be represented by steel balls in a tube. If one steel ball represented one electron, then it would take around 6.25 times 10 to the 18th steel balls to move past a point per second to make 1 amp. Since I don't have billions of steel balls in a massive plastic tube, we need some other way to show electric current. As it turns out, fluids like air and water actually make a pretty good representation for electric current. What I've got here is a circuit, not of electricity, but of water. I've added some mica powder and blue food coloring to it so you can see the water flowing more easily. In our little demo, the pump represents a power supply like a battery or a wall adapter that pulls water up from a well and gives it the push needed to move around the circuit. The tubes are like wires. They provide a path for the current. The water pressure in the tubes corresponds to voltage, and the amount of water moving through a tube corresponds to electrical current. Note that we're using conventional current, so the water is flowing from high pressure to low pressure. Amperes is coulombs per second, so in terms of water, that would be volumetric flow rate, something like cubic centimeters per second. What we've got here is the water analogy of a resistor. This is some steel wool shoved into a tube. You can see how all that material resists the flow of water, and there is higher pressure on the side the water is entering the resistor. The same holds true in electronics. There is a voltage difference between the ends of the resistor when current is flowing through it, and this is known as a voltage drop. Let's go back to the actual resistor component. If you were to slice one open, you would find coils or film of tiny wire or a solid core made of a carbon mixture. However it's made, the resistor acts to impede current. In 1825, the German physicist and mathematician Georg Ohm began experimenting with early chemical batteries and thermocouples to produce voltages. By varying the size of wires used to complete the circuit, he determined that voltage and current were proportional. In math terms, that means the voltage between 2 points is equal to the current flowing between those points times some number, and that number is known as the resistance between those points. Ohm's law is often written as V equals IR, or voltage is equal to current times resistance. Lucky for Mr. Ohm, the unit for resistance was named after him. The ohm is abbreviated with the Greek letter omega. With this information, we can begin to analyze circuits. As an example, we'll connect a resistor to a power supply that provides 3 volts. The electronic symbol for a resistor is a zigzag with 2 terminals. It represents a more complicated path and therefore reduced current flow. Note that it doesn't matter which way we connect the resistor, it will do its thing regardless of orientation. We will connect the terminals of the resistor to the positive and negative terminals of a power supply that's been set to act as a voltage source. A voltage source, similar to a battery, will supply as much current as needed to maintain a particular voltage between the terminals. Now that we have a circuit, current will flow from the positive terminal of the voltage source through the resistor and back to the negative terminal. The power supply will be set to 3 volts, and it will also tell us how much current it is supplying. With that information, we can determine the resistance of the resistor. Let's try it. Alright, I've connected the resistor to this power supply using some alligator clip leads. You'll notice I used red for positive and black for negative terminals connected to the power supply. When I turn it on, it reads about 3.03 volts. And it also tells me that about 0.03 amps are flowing from the positive terminal through the resistor and back to the negative terminal. Let's see if we can use this to calculate the resistance of this component. Using Ohm's law, V equals I times R, we can plug in the values from our readings. So 3 volts equals 0.03 amps times R. Using a little bit of algebra, we can calculate R.
and we get R equals 101 ohms. Now that we've mathematically determined that we have a 101 ohm resistor, let's check our work. This is a digital multimeter, and it's one of your best friends when analyzing a circuit. Most basic models can do things like measure voltage, current, and resistance. We'll set this one to measure resistance and touch the leads to the ends of the resistor. As you can see, it's reading about 100.2 ohms, which is pretty close to our math results. Since this is labeled as a 100 ohm resistor, we'll call it good enough. If you're wondering why the measurements and calculations didn't come out to be exactly 100 ohms, that's because there are inconsistencies in the manufacturing of resistors, which of course means that the resistance can be a little bit off from the listed value. Additionally, there's resistance in the wires and potentially the power supply itself, so measuring the voltage between the terminals of the power supply could be a little bit different than measuring the voltage between the terminals of the resistor. Back to our water demo, we see that the steel wool, much like the resistor, restricts flow. If we were to add an even denser material like a sponge, the water flow would decrease even further. The same holds true in electronics. For a given voltage, as resistance increases, current decreases. Knowing Ohm's law by heart, V equals IR, will get you through many troubles in the electrical world, so it's one of the few equations I recommend committing to memory. Besides, it's only 3 letters. As it turns out, by resisting current, electrical energy gets converted to heat. In the next episode, we'll learn how to calculate electrical power and figure out how to do something useful with all of that heat from resistors. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini persamaan umum yang kita pakai ya, P sama dengan I kali R ini ya. Jadi biar tahu tegangannya berapa, terus kemudian arus yang melaluinya berapa, dan R yang dipakai berapa. Ya. Nah, ini beberapa analogi ya, yang untuk tegangan itu ilustrasinya itu seperti ini ya. Jadi kalau kita itu punya aliran begitu, nah tekanan pada air ini ya itu sama dengan tegangan gitu ya. Jadi air yang mengalir ini seperti cas ini ya. Terus kemudian alirannya seperti arus. Terus kemudian kalau ada lebar apa ini ya, pipanya ini kan debitnya lebih besar ya. Jadi ini berbicara tentang ampere ya. Demikian juga sebaliknya gitu. Kalau yang kecil maka dia arusnya juga mengalir lebih kecil gitu. Next. Nah, kalau resistance itu kalau misalnya namanya hambatan, resistan itu kan hambatan. Kalau misalnya pipanya itu diperkecil, maka aliran yang melewati pipa ini akan dihambat gitu ya. Maka menjadi lebih kecil gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Saya lewati aja. Ini kalau kalian nanti mencoba dengan baterai begitu, ada LED, ada resistance. Nah, ini kalau 9 volt, LED-nya 2 volt, berarti sisanya ada di sini gitu, seperti yang saya sebut tadi gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Kalau misalnya ada 9 volt, kemudian melalui resistor begitu. Ini resistornya. Resistor, kemudian baru LED. Secara rangkaian sebelah kiri ini, secara nyatanya sebelah kanan ini. Oke, next. Ini cara pakai multimeter. Kita lihat ya. One of the best tools you can possibly own when beginning your journey into electronics is the digital multimeter, or DMM, or multimeter for short.
Inexpensive models like this old Radio Shack unit offer just the basics. It can measure voltage, current, resistance, and continuity. To be honest though, that's really all you need for most of your circuit debugging and analysis. However, as you move up in price, you will expect better measurement capabilities as well as more features. But for now, I'm going to show you how to use the basics of a multimeter so you can get debugging your own circuits. To begin, let's examine the parts of a multimeter. At the top here, you'll see an LCD. That's where the numbers will show up to give you the measurement for whatever you're testing. Most multimeters will have a knob or some buttons that you can use to select what you want to measure. Here, we see that we can select various ranges for voltage, current, and resistance. We also have an option for diode and continuity tests. Note that the straight line with small dashes under it is the symbol for direct current, and the wavy line is the symbol for alternating current. At the bottom of most multimeters, you'll see a number of ports that will accept probes with banana plugs. COM stands for common and is generally connected to the ground or negative node in a circuit or component. Most multimeters will have another port with letters like V and omega. This tells you that you can plug in a probe here to measure things like voltage and resistance. This particular meter will also let you measure small amounts of current from this port, hence the milliamp symbol. For measuring larger amounts of current, you'll need to physically unplug the probe and move it to another port. In this case, it's the port labeled for 10 amps, which is the maximum amount of current this multimeter can handle before blowing its internal fuse. Probes with standard 4mm banana plugs will mate with most multimeter ports. Here we have several different types of probes. All of these will plug into a multimeter and can be useful in various situations. Regular probes are your general use case tool that have pointy conductive ends. To use them, touch each probe to an exposed wire, lead, or trace in the circuit. You can also find needle-tipped probes, which are great for getting at very small pins and traces on PCBs. Alligator clips let you attach the probes to a lead or wire to free up your hands to work on other things. IC hooks are similar to alligator clips and will attach to the legs of integrated circuits like this microcontroller. Finally, tweezer probes are great for measuring small components like this surface mount resistor. You'll often find that you need to measure the voltage between 2 points in whichever circuit you're analyzing. Before you begin, understand that in order to measure voltage, you'll need to connect the voltmeter in parallel with the component or components. This will measure the voltage drop between the two nodes without interrupting the circuit's operation. In our example circuit, we want to find the voltage drop across the resistor. To do that, we'll touch the positive probe to the node connecting the resistor and the LED, and the common probe to the node connecting the resistor to the negative terminal of the power supply. To create the circuit from the schematic, I've connected a benchtop power supply set at 5 volts to this resistor and LED connected in series. Now, we want to measure voltage, so plug your probes into the ports labeled common and voltage. The color of the probes really doesn't matter, but generally black means common and red means positive. Then, adjust the knob for DC voltage in the range we expect. In this case, we expect something between 0 and 5 volts. Having a maximum of 2 volts might be too low, so we'll select 20 volts. Finally, with the circuit on, touch the positive probe to the resistor lead connecting to the LED and the common probe to the resistor lead connecting to the power supply's negative terminal. As you can see, there is about a 3-volt drop across the resistor. If you accidentally switch the positive and negative probes, don't worry. It won't hurt anything, you'll just see a negative voltage on the LCD. Some multimeters, like this Victor, have auto-ranging capabilities. That means you don't need to select the range for your voltage, current, or resistance, just press the button for DC voltage. As soon as it makes a measurement, it automatically adjusts the range. All we need to do is probe the circuit and the correct voltage appears. I mentioned earlier that many multimeters can measure alternating current, or AC. That means we can see if outlets are powered. Before trying this, make sure that your multimeter can handle the voltage and there are no exposed wires. Also, make sure you only use one hand at a time to prevent current flowing through your chest if you do get shocked. Set the mode to AC voltage and a large enough range to see 120 volts if you're in the United States. Place the common probe into the neutral slot and the positive probe into the hot slot. You should see the multimeter show around 120 volts AC. Next, we'll see how to use multimeters to measure the resistance of components. Much like measuring voltage, we'll want to attach the multimeter in parallel with the component under test.
The multimeter sends small amounts of current through the component in order to determine its resistance. As a result, make sure you disconnect the component from any live circuitry and ideally isolate it from other components, otherwise you could mess up the readings or potentially damage the multimeter. Let's say that we have a couple of resistors and we want to find out their values. The labels aren't there, they've been worn out, or whatever. We'll start by selecting the ohmmeter function and say 200 ohm max on the multimeter. Touch the probes to the resistor leads and we get a reading of 1. Some multimeters, like this basic model, can only display a 1 for the first digit, so this is how it tells us that the value is higher than our currently set range. So we move it up to 2 kiloohms and the same thing. Click the knob once more to 20 kiloohms and we see we have about a 3.3 k ohm resistor. Let's try this with another resistor. When we touch the leads, we get 0.0 something ohms, and this doesn't give us many significant figures to work with, so let's turn up the sensitivity, which is accomplished by turning down the range. On the 200 ohm setting, which is the range, we can see that this is about a 47 ohm resistor. Multimeters with auto-ranging capabilities will just tell us the value with the appropriate units. In this case, the Victor is saying that the resistor is about 3.3 kiloohms. Measuring the current draw of circuits is also an extremely useful feature, but requires a bit more preparation. Most importantly, you will want to break the circuit and add the multimeter, set to act like an ammeter, in series with the rest of the components. If you try to add it in parallel, it will create a short and you could easily blow a fuse or damage the multimeter. Many multimeters have a separate port for measuring current, so you'll have to move the probes. Since we expect more than 200 milliamps, we need to move the positive probe on this multimeter to the 10 amp port. Here, we have a motor to be connected to a power supply. To measure the current, we'll connect the positive terminal from the power supply to the positive probe and the negative probe to the motor. Note that I'm using alligator clips to make this setup easier. So, conventional current flows from the positive terminal through the multimeter, then through the rest of the circuit before returning to the negative terminal of the power supply. When we turn on the power, the motor spins, and we see it's drawing about 200 milliamps. Note that multimeters show you average current. Things like capacitors, inductors, and digital electronics may have instantaneous current spikes that you won't be able to see on a multimeter. So you'll want to use special current measuring tools and oscilloscopes to catch those. Much like in the voltage measuring example, if we swap the probes, we see the current appear as a negative value. This won't hurt the multimeter, but it does tell you the direction of the current flow. Once you are finished with your current tests, I highly recommend putting the probes back into the voltmeter configuration or just removing them completely. If you pick up the multimeter at a later time and attempt to test voltage without remembering to check the probes, you could easily create a short circuit and blow a fuse. One of the most useful features of a multimeter is its ability to test for continuity, and with this comes the ability to test the polarity of a diode. Just like testing for resistance, we'll want to probe a diode that's been isolated from the rest of the circuit if possible. The white band on this rectifier diode marks the cathode. Current can flow out of the cathode, but generally not into it. To measure this, we'll set the multimeter to measure diodes. If we touch the positive probe to the anode and the negative probe to the cathode, we'll get something to show up on the display. Here, you can see that it's showing about 0.57 volt drop across the diode. This means that there is a connection and current is flowing through the diode. If we reverse the probes, the display will show 1, which means that no current is flowing through the diode. Checking continuity is similar to checking diodes. The multimeter will let us know if 2 points in a circuit are electrically connected. On some multimeters, you'll need to select the diode mode and then press another button to get the audible beep. But on this simple multimeter, we can just select the diode mode and it'll beep at us anyway. The beep can be extremely helpful in quickly debugging circuits if you don't have to look up at the multimeter every time you probe something. Let's say that I have this TRRS cable and I have no idea which wire connects to which part of the plug. To solve this, set the multimeter to beep on continuity and touch the probes together to make sure it's working. Attach one probe to the tip and begin touching the stripped wires with the other probe. When I get a beep, I can mark that wire as being connected to the tip. I would then repeat this process to learn which wires are connected to the rings and sleeve. That covers the basics of multimeters, but some models have advanced features that might be worth knowing about. This Victor unit is capable of measuring capacitance, which can be very useful if you can't read or understand the markings on some capacitors.
It can also measure things like frequency, assuming your circuit has a dominant frequency. And with a thermocouple probe, you can get temperature readings. Some built-in functions can let you store the minimum or maximum values and even send measurements over USB to be logged. Knowing how to use a multimeter can help you poke, prod, and analyze circuits. I always try to keep one nearby since it works as the first line of defense when debugging a design. Oke, itu tadi beberapa video yang menjelaskan bagaimana nanti cara mengukur, terus kemudian arus itu apa, dan sebagainya ya. Nanti saya akan masukkan slide ini dan beberapa video tersebut untuk bisa kalian pelajari di Google Classroom ya. Begitu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Saya masukkan di Google Classroom ya. Terima kasih, selamat pagi.